Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Yang saya hormati, yang saya muliakan, pimpinan Majlis Dakwah Al-Adni Pusat Al-Ustaz Muhammad bin Bapak Harun dan segenap pengurus Majlis Dakwah Al-Adni di masing-masing wilayah, wabil khusus wilayah Ciomas dan Ciapus, yaitu Akhinal Mahbub Al-Ustaz Muhammad Fito. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat wal afiyah. Terkhusus kepada sahibul bait Bapak Haji Samhudi serta keluarga besar, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Ta'ala dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terlupakan pada Al-Mukarram Ustaz Irwan Sa'asadullah, syekhi wa ustadi, guru saya Ustaz Novel Muhanna, dan juga Ustaz Akhyar, Ustaz Sobu, Ustaz UU, dan segenap para habaib, para asatid yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terlupakan kepada Ibu Lura yang berkenan hadir setiap acara di tempat ini. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir dan batin. Saudara-saudara hadirin, malam ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa bulan yang lalu kita memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad. Masuk di bulan Rajab kita memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad manusia super mulia. Mulianya Nabi Muhammad bukan karena dimuliakan oleh manusia, tapi dimuliakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia memuliakan Nabi Muhammad, pasti dimuliakan oleh Allah. Tapi bukan berarti kita memuliakan Nabi Muhammad, Nabi jadi mulia. Tidak. Seandainya manusia tidak ada yang memuliakan Nabi Muhammad, tetap Nabi Muhammad menjadi mulia. Saudara-saudara, di antara perjalanan daripada perjalanan Nabi dalam acara Isra wal Mi'raj, Nabi satu-satunya manusia yang diizinkan oleh Allah untuk bertemu dengan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam pertemuannya Allah Ta'ala memberi pertanyaan kepada Nabi Muhammad, yang mana pertanyaannya tidak berani dijawab oleh Nabi Muhammad. Nabi hanya menjawab dengan satu kata, Allahu a'lam. Apa pertanyaan Allah kepada Nabi Muhammad? Ya Muhammad, ja'altus sama wa ma fiha liman ya Muhammad. Aku jadikan langit dan isinya. Ada apa di langit? Ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada makhluk-makhluk Allah. Untuk siapa dan karena siapa? Dijawab oleh Nabi, Allahu a'lam. Allah yang maha tahu. Dijawab langsung oleh Allah, laka ya Muhammad. Aku tidak ciptakan langit kalau bukan karenamu ya Muhammad. Yang kedua, wa ja'altul arda wa ma fiha liman ya Muhammad. Aku jadikan bumi dan isinya termasuk kita. Untuk siapa dan karena siapa? Nabi Muhammad tetap menjawab dengan jawaban yang sama, Allahu a'lam. Hanya Allah yang maha tahu. Dijawab oleh Allah, laka ya Muhammad. Aku tidak menciptakan bumi dan isinya termasuk kita, termasuk negeri kita Indonesia, kalau bukan karena engkau ya Muhammad. Yang ketiga, ini pertanyaan Allah yang sangat membuat Nabi Muhammad tidak berdaya. Apa pertanyaannya? Wa ana liman ya Muhammad. Aku ini Tuhan untuk siapa? Allah bertanya tentang dirinya. Aku ini Tuhan untuk siapa? Kepada Nabi Muhammad. Pada Nabi Muhammad seorang makhluk. Nabi pada waktu itu menggigil hampir pingsan. Seluruh tubuh Nabi basah dengan air keringat. Seluruh wajah Nabi basah dengan air mata.
Nabi tidak bisa berbuat apa-apa dan Nabi tidak bisa menjawab apa-apa. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ana liman yusalli alaika. Aku adalah Tuhan untuk orang-orang yang bersolawat kepadamu. Artinya apa? Orang yang banyak solawat kepada Nabi Muhammad, orang yang paling dekat kepada Allah. Orang yang banyak solawat kepada Nabi Muhammad, orang itu bersama Allah. Selama kita masih banyak solawat, selama kita tidak bosan membaca solawat untuk Nabi Muhammad, jangan takut hidup. Hidup kita bakal dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, kemudian Nabi Muhammad melihat ada rombongan ibu dan bapak yang terkenal, ibu dan bapak yang ahli ibadah, yang disebut ibu yang solihah, bapak yang soleh, berduyun-duyun hendak masuk ke dalam syurga. Begitu kakinya sudah menginjak ubin syurga, subhanallah, anak dan keluarganya ada di dalam neraka sambil mengeluarkan tangan, sambil memegang betis atau kaki kedua orang tuanya, sambil berkata, ya Allah, ini ibuku, ini bapakku, ini yang membiarkan aku tidak sholat, ini yang membiarkan aku tidak ngaji, ini yang membiarkan aku tidak bisa baca Quran. Masukkan mereka ke dalam neraka ya Allah. Akhirnya diceburkan oleh Allah ke dalam neraka. Ini pelajaran untuk kita. Kita sebagai orang tua jangan merasa sudah cukup dengan amalnya, jangan merasa sudah cukup dengan ibadahnya. Seandainya kita ahli ibadah, seandainya kita orang-orang yang ahli salat, ahli tahajud, haji mundar mandir, umrah berkali-kali, tapi kalau meninggalkan anak yang durhaka kepada Allah, tetap amal perbuatan kita akan hangus, dihanguskan oleh dosanya anak-anak kita. Maka oleh karena itulah diadakan pengajian lewat Majelis Dakwah Al-Adni, keliling dari sana kemari, tidak lain untuk mengingatkan kita sebagai orang tua agar kita jangan teledor kepada keluarga kita. Jangan sampai anak-anak kita nanti menjerit di yaumil qiyamah. Jangan sampai anak-anak kita berteriak di yaumil qiyamah, ya Allah, jangan kau siksa aku ya Allah. Aku rusak karena ibuku, aku rusak karena bapakku, aku tidak pernah dikenalkan kepada engkau, aku tidak pernah dikenalkan kepada nabimu, aku tidak pernah dikenalkan kepada agamamu, sampai aku mati dalam keadaan su'ul khatimah, sejelek-jeleknya mati karena aku tidak faham terhadap agama. Masukkan ibu bapakku ke dalam neraka. Saudara-saudara, kalau anak kita baik, anak kita soleh, anak kita dekat kepada Allah, anak kita kenal kepada Nabi Muhammad, walaupun orang tuanya kurang amalnya, insya Allah mendapat pertolongan dari anaknya. Ketika sang anak keluar dari kubur, melihat ibunya dijemur di atas matahari, matahari sudah nempel dengan kulit kepalanya. Ibunya menjerit, menangis, berteriak, gak kuat kepanasan. Lalu sang anak melihat, ya Allah, kalau ada amalku yang kau terima ya Allah, ambil sedikit ya Allah, berikan kepada ibu, berikan kepada bapakku. Yang penting ibu bapakku tidak terkena sengatan matahari, tidak terkena siksaan di yaumil mahsyar. Dijawab oleh Allah, jangan engkau mengorbankan amalmu buat ibu bapakmu. Ibu bapakmu pasti aku masukkan ke dalam syurga bersama kamu. Karena kamu kenal masjid, karena kamu kenal Islam, karena kamu kenal ibadah, hasil daripada usaha orang tuamu. Kamu dibawa ke madrasah, kamu dibawa ke pesantren, kamu dibawa ke tempat pengajian, sehingga kamu bisa kenal Quran, bisa kenal Islam, bisa kenal Nabi, sampai kamu menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh. Pasti ibu bapakmu aku masukkan ke dalam syurga. Inilah untungnya saudara-saudara. Ini zaman-zaman akhir ibu-ibu. Hati-hati ibu-ibu. Ibu lagi enak baca Quran, bapak lagi enak wirid, tidak taunya anaknya dirusak lewat HP. Anaknya disesatkan lewat HP. Faham-faham di luar ahlus sunnah wal jamaah. Sekarang di negeri kita bagikan bak sampah. Ada semuanya para hadirin. Tidak sedikit yang orang tuanya ahlus sunnah wal jamaah, anaknya sudah nggak doyan maulid, anaknya sudah nggak doyan sholawat, anaknya sudah nggak doyan sholat, bahkan ikut menjadi liberal. Nabi Muhammad
ditafsirkan lewat otaknya. Ajaran Rasulullah ditafsirkan lewat otaknya, tanpa diikuti, tanpa ditaati, tapi malah ajaran Nabi Muhammad dikritik, bahkan disalah-salahkan. Naudzubillah min dalik. Maka oleh karena itulah saya berharap mudah-mudahan di pertemuan kita ini Allah berikan taufik hidayah. Sepulangnya dari tempat ini, saya minta ibu dan bapak jangan sibuk ngurusin orang lagi, jangan sibuk ngurusin tetangga lagi. Ayo sibukkan untuk memperhatikan anak-anak kita. Apa anak kita sudah ada yang bisa baca Quran atau tidak? Apakah anak kita sudah ada yang sholat atau tidak? Apakah anak kita kalau subuh bangun sholat atau tidak? Kalau ini tidak diperhatikan, percuma sekalipun 1000 hari kita ditahlilin, tetap setelah itu kita bakal dihisap oleh Allah gara-gara anak kita tidak bisa sholat, tidak bisa baca Quran. Naudzubillah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita kalau meninggal paling ditahlilin 7 hari, 40 hari. Setelah berkat keluar gak ada lagi yang peduli kepada kita. Tapi kalau kita meninggalkan anak yang soleh dan solihah, setiap detik orang tuanya dikirimin pahala. Anaknya baru masuk ke kamar mandi, mau ambil air wudhu, sudah dapat pahala. Anaknya baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, dapat pahala. Anaknya baru mau baca Yasin, belum dibaca, sudah dapat pahala. Anaknya mau Jumatan, selangkah demi selangkah, pahalanya sampai kepada orang tua. Disinilah yang kita harapkan. Sebab orang di dalam kubur, tanpa ada kiriman pahala daripada anak yang soleh, dia akan kerepotan menghadapi azab kubur. Kita di dalam kubur gak tahu, ada munkar wa nakir, ada malaikat yang menakutkan, yang akan bertanya tentang ketauhidan kita. Tanpa dibantu oleh doanya anak yang soleh, maka kita akan dalam keadaan susah. Naudzubillah min dalik. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat taufik hidayah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan majlis ini menjadi majlis yang barakah, walaupun sederhana, tidak terlalu megah, tapi insya Allah dapat melahirkan generasi putra dan putri yang soleh dan solihah. Kita doakan guru-guru kita, wabil khusus di wilayah ini Ustadz Vito beserta jamaahnya, mudah-mudahan beri kekuatan dan istiqamah. Dan guru-guru kita Ustadz Muhammad yang tak henti-hentinya untuk memperhatikan kegiatan Majlis Dakwah Al-Adni. Juga guru-guru kita Ustadz Irwansa sampai di Kalimantan juga dia buka Majlis Dakwah Al-Adni. Dari mulai Kalimantan Selatan sampai paling ujungnya Kalimantan pun alhamdulillah Majlis Dakwah Al-Adni sudah berdiri dengan pembacaan Ratibul Idrus. Begitu pula di wilayah-wilayah kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Juga kita doakan kepada Sahibul Bait yang telah memberi kesempatan tempat untuk mengadakan acara Isra wal Mi'raj yang diselenggarakan oleh Majlis Dakwah Al-Adni. Mudah-mudahan rumah ini tambah berkah, rezekinya tambah banyak, tambah diberi kesehatan, dan putra beliau yang sedang thalabul ilm di Surabaya mudah-mudahan dijadikan anak yang alim dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Juga saya berharap untuk membacakan suratul Fatihah untuk jamaah Al-Adni yang baru kemarin meninggal dunia pada hari Jumat, yaitu Bapak Syahroni bin Haji Muhammad Asen. Bapak Syahroni bin Haji Muhammad Asen, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah jadikan amalnya diterima oleh Allah, Allah jadikan kuburannya raudhatun min riyadil jannah, karena beliau salah satu jamaah yang aktif di Majlis Dakwah Al-Adni. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.